Sampai sini dulu, ada pertanyaan, baru nanti kita masuk dalam pembahasan. Monggo. Ada yang menanyakan dulu? Monggo, Mas Adit. Satu dulu, ini dulu. Sana. Yang tanya yang mana? Nggak kelihatan saya. Nggih. Nah, saya enggak mau jawab saat tidak, saya kembalikan jenengan. Misalnya gini, Masjid Al-Hikmah ya, dikasih sapi limusin oleh Rumah Sakit Muhammadiyah. Diterima tidak? Kalau diterima berarti apa? Nah. Kan begitu ya. Kalau diterima, sekarang apa Masjid Tabligh PDM Muhammadiyah itu kan setiap tahun kan dapat sapi satu dari Pemda. Ditanya, sapi ini dari PT Holcim. Diterima enggak? Kalau diterima hukumnya Pak Abad teman-teman. Kalau diterima hukumnya apa namanya LKSA nih ya, sering dapat dari mana-mana itu ya. Ya. Nah, karena ini masih dalam bentuk pemikiran, maka sering terjadi perdebatan. Wong itu kan belum difatwakan. Kan ada yang begitu kemarin itu ya, di mana di cabang itu ya, di grup cabangnya Sasar. Nah, itu kan belum difatwakan. Ya, kita ngikuti fatwa saja, kan begitu. Nah, fatwanya masih lama. Belum ada perubahan. Dalam? Nah, gitu. Ilmunya masih ilmu lama. Jadi padahal fatwa itu masih lama gitu. Belum ada perubahan. Nah, pemikiran ini muncul karena realitasnya gitu. Ya. Banyak ternyata kalau korban itu dibebankan hanya cuma 7 orang, apalagi dalam kondisi yang ekonomi yang serba apa? Sulit. Kadang-kadang kan berat ya. Apa korbannya kok angel ya? Kenapa? Karena terlalu ya, nah, coba gitu ya. Nah, ini problem-problem ini muncul ya. Nah, sehingga kajiannya tetap nanti sebelum kita menetapkan sebuah keputusan, kajiannya tetap kajian Al-Qur'an dan kajian Al-Hadis menjadi sumber utama. Nanti kapan saya bahas khusus. Ini kan contoh-contoh aja. Monggo Mas Adi. Okay. Ini terkait istilah as-sunnah as-shahihah. Al-maqbulah. Al-maqbulah. Nah, mohon nanti dijelaskan karena menurut saya kesannya kalau ada as-sunnah as-shahihah itu kok sama dengan muslim kayak ada pembeda laki-laki dan perempuan. Nah, mohon nanti dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud as-sunnah as-shahihah. Al-maqbulah. Nah, itu nanti ada pembahasannya di sini. Ya, ada pembahasan di sini. Emang belum waktunya. Ini kan baru mancing dulu ya. Nah, kelihatan ya? Saya bacakan aja dulu. Nanti kita ulang-ulang. Maksud biar paham itu. Emang istilah baru itu harus diulang-ulang. Kayak jangan lihat drama itu Bu ya. Kalau hanya sekali saja kan belum paham ya. Diulang-ulang baru Pak. Oh begini toh maksud alur ceritanya itu. Loh, saya itu gitu. Kadang baca buku itu belum paham. Baca lagi belum paham. Yang ketiga, oh ini toh maksudnya itu. Saya kalau nggak paham saya baca berulang-ulang. Ya. Kan ada namanya apa kata kuncinya ya atau istilahnya apa keywordnya. Nah apa itu kata kuncinya? Nah kata kuncinya as-sunnah as-shahihah al-maqbulah. Kalau as-sunnah itu maknanya sama ya, sesuatu yang dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan ketetapan Nabi itu namanya as-sunnah. Jadi, semua apa yang datangnya dari Nabi itu namanya as-sunnah atau sering disebut dengan istilah hadis apa? Hadis. Jadi hadis atau sunnah itu sama saja. Jadi as-sunnah itu apa Bu? Segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa apa? Perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menambahi ternyata.
dan sesuatu yang diinginkan Nabi, yang sering kita sebut dengan sunnah hamiyah. Apa Bu? Sunnah hamiyah. Contoh sunnah hamiyah itu apa? Puasa apa? Puasa Tasu'a. Apa? Puasa Tasu'a. 9 Muharram. Kan sunnahnya kan puasa Asyura 10 Muharram. Ya. Terus ada sahabat bin Nabi, ternyata kalau Asyura itu biasa orang Yahudi itu apa? Berpuasa. Nah, berarti kan kita puasa itu dari pagi. Kalau gitu tahun depan kita tambahi 1 hari yang namanya apa? Puasa Tasu'a. Tapi sebelum Nabi puasa ternyata Nabi sudah meninggal. Ini namanya sunnah hamiyah. Ada yang menambah itu. Nah, yang kedua as-sahihah. Apa? As-sahihah. As-sahihah adalah sunnah-sunnah yang sudah dinyatakan sahih. Karena nanti hadis itu ada 2 atau sunnah itu 2. Jadi hadis sahih atau sunnah as-sahih. Yang kedua adalah hadis dhaif. Nah, hadis dhaif. Nanti kajiannya panjang lebar. Belum ini, baru pelan-pelan. Nanti khusus kajiannya. Yang ketiga al-maqbulah. Apa Bu? Al-maqbulah. Al-maqbulah itu apa? Sering dimaknai hadis hasan. Hadis hasan ya. Hadis hasan itu adalah ternyata ya tingkatannya tidak sampai sahih, tapi diterima. Nah, berarti as-sahihah al-maqbulah itu maksudnya hadis sahih dan hadis hasan. Nah, begitu. Nanti kajiannya panjang lebar ya. Oleh karena itu rumusan as-sunnah al-maqbulah adalah sunnah yang diterima sebagai hujah agama, baik berupa, kelihatan ini Bu, kelihatan enggak? Hadis sahih maupun hadis hasan. Nanti kalau ada yang mau kajian khusus begini sampai takhrid saya insya Allah siap fokus kajiannya ya. Saya kira itu jawabannya, nanti kita ulang lagi. Ada lagi yang tanya? Oke, baik Bapak Ibu, kita tambah sedikit. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa dalam beristidlal sumber utama dalam memahami dalil itu harus bersumber apa tadi? Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah. Nah, Ibu Aisyah sekarang sudah mulai lancar nih. Karena ngaji sama Pak Rozak. Lama ini kan hanya hadis, sunnah, Quran dan hadis gitu aja ya. Sekarang dirubah. Nah, sekarang itu apa? Al-Quran itu apa? Kan sudah paham ya Al-Quran ya. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang disampaikan secara mutawatir. Apa Bu? Mutawatir. Dengan perantara malaikat Jibril, yang bacanya dinilai sebagai ibadah. Ya. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama dalam penetapan dalil. Jadi kalau kita mau menetapkan dalil, pertama harus Al-Quran dulu. Kalau tidak ada, gimana? Kalau tidak ada, padahal harus ada ketetapan hukum, maka turun apa? As-Sunnah. Kalau As-Sunnah tidak ada, Quran tidak ada, As-Sunnah nggak ada, apa? Barulah yang kita kenal dengan istilah ijtihad. Nah ini ya, ijtihad. Ya. Contoh misalnya, hukum keluarga berencana. Nah, sudah yang biasa ibu-ibu aja, hukum mengikuti keluarga berencana. Hukumnya apa Bu? Boleh atau tidak boleh? Ya. Jangan ubek-ubek di Al-Quran dan hadis, itu tidak ada. Ya, hukum keluarga berencana itu boleh, tidak ada. Atau hukum keluarga berencana haram, itu tidak ada. Di Al-Qur'annya tidak ada, di hadisnya tidak ada. Sementara ini masalah ini muncul. Maka oleh para ulama ya, makna keluarga berencana itu dimaknai 2. Yang pertama ada yang takhdisun nasal. Apa Pak? Membatasi kelahiran. Yang kedua tandimun nasal, mengatur jarak kelahiran. Kira-kira jangan cocok sendiri Bu.
membatasi kelahiran atau mengatur jarak kelahiran. Dan cenderung yang mana? Tergantung bapak-bapak. Makanya jangan ikut-ikut dua anak cukup. Itu dua anak cukup itu membatasi. Kalau dua anak cukup itu membatasi. Di Jepang itu one child enough. Satu anak cukup malahan. Makanya di Jepang itu terjadi terjadi kekurangan generasi. Ya. Kalau artis malahan, kalau artis itu jangan punya anak dulu, karir dulu. Ya. Itu namanya dibatasi dulu. Jadi itu yang pertama pembatasan kelahiran, yang kedua mengatur jarak kelahiran. Nah, ternyata semua ulama setelah dikaji yang cocok itu adalah mengatur jarak kelahiran. Kalau maknanya KB seperti itu, baru hukumnya boleh. Nah, kalau makanan halal, boleh gitu ya. Tapi kalau membatasi kelahiran, hukumnya coba ini, Pak, ini kalau ibu ini lahir hamil lagi, Pak, bahaya, Pak. Dari Pak Ambari, bahaya itu, Pak. Nah, supaya nggak bahaya diapakan? Nggak bahaya, Pak. Jadi ibu ini kalau hamil lagi bahaya. Bahaya untuk siapa? Ibunya, bukan untuk bapaknya loh ya. Bapak itu orang kata bahaya. Pokoknya bapak itu gelam-gelem aja gitu ya. Lagi ngaji tarjih atau guyonan itu ya. Ini kasus saja ya. Jadi ibu ini kalau hamil lagi dan melahirkan bahaya, pasti timbul bahaya. Yang menetapkan itu dokter. Kira-kira jangan bantah atau enggak? Oh, belum tentu. Yang menetapkan bahaya dan tidak itu siapa? Menjadikan mati dan hidup itu siapa? Sehingga muncul, ora usah ngono-ngonoan, wis pokoke urusan Gusti Allah. Nah, bagi yang mengikuti dokter, nah terus pripun dok? Lah gitu ya. Nah, ini harus diapakan? Vasektomi, Sekarang saya tanya, hukumnya wanita yang stop supaya nggak bisa melahirkan lagi, hukumnya gimana? Ya tahu? Boleh enggak? Padahal tadi kan KB itu boleh. Nah ini Bu ya. Tapi ada bahaya kalau tidak disteril, ada bahaya apa? Ibunya nyawanya nggak panjang. Nah saya mau tanya, mau nyawanya panjang atau hamil terus melahirkan pasti diprediksi ada kematian untuk ibunya atau bayinya. Kira-kira jangan pilih yang mana? Nah, kalau sudah semuanya Allah urusannya ya sudah. Jangan sakit, berobat tidak? Ya iya kan usaha. Itu. Nah itu ya bagian ikhtiar Ibu. Kena COVID, COVID singgawi Gusti Allah. Mati ya mati, orang mati ya sudah di rumah aja. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Makanya kalau orang kena COVID tidak mau berobat ke rumah sakit, hukumnya apa? Dosa. Karena apa? Karena membahayakan dirinya sendiri. Wala tulku aidiakum ila tahluka. Jangan engkau campakkan dirimu kepada Makanya ada muncul kaidah ad-duraratu tubihul mahdurat. Ya. Ad-durat itu karena bahaya itu, ya, emergensi itu menyebabkan seseorang boleh melakukan sesuatu yang awalnya diharamkan menjadi contoh lagi, makan bangkai boleh enggak? Bangkai boleh enggak? Hukumnya apa? Haram. Hukumnya apa Pak Edi? Makan bangkai. Tarjih bangkai apa dulu Ustaz? Nah, kan gitu ya. Dijelaskan dulu. Oh, sudah, ini bangkainya itu bangkai kambing yang mati tidak disembelih, boleh enggak? Haram. Tapi jenengan berada di pucuk Gunung Bromo yang enggak ada makanan kecuali bangkai itu, boleh enggak? Kenapa? Kenapa?
Darurat. Darurat. Nah, jadi darurat itu membolehkan seseorang melakukan sesuatu yang awalnya diapakan? Menjadi apa? Boleh. Nah, bolehnya itu yang menjadi apa? Catatan, menjadi pembahasan. Bolehnya seperti apa? Nah, maka kalau dalam KB tadi kembali lagi, bolehnya itu atas arahan dan analisis dokter. Tidak tiba-tiba terus tanpa analisis mengatakan, oh ini bahaya nih kalau hamil lagi, wis lahiran stop ya. Dia tanya kenapa? Wis pokoknya bahaya. Nggak boleh gitu ya, harus ada analisis. Nah, yang bisa menyampaikan itu ya orang yang paham. Yang terakhir ini, rokok hukumnya apa? Ada nggak dalilnya di Al-Quran? Ada nggak dalilnya di hadis? Nggak ada. Tapi ini ada sebuah realitas, apalagi orang kita. Yang namanya merokok itu adalah fardu ain bagi orang yang habis makan gitu, ngopi. Nah, ini terus tidak ada hukumnya. Ya, Al-Quran dan hadis nggak ada. Nah, barulah dicarikan apa? Ijtihad. Lalu muncullah berbagai produk hukum. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan halal atau mubah. Nah, kira-kira Pak Edi, hukumnya rokok itu apa? Makruh. Ustaz Taris, makruh. Di fatwa Tarjih Muhammadiyah ini sudah fatwa tarjih ini, rokok hukumnya haram. Iya, ayo, sudah dimunaskan. Sudah dimunaskan. Hukum rokok itu makanya pimpinan Muhammadiyah ini rapat tuh ngerokok enggak? Kenapa? Nah, itu anehnya. Kalau pas rapat enggak berani ngerokok, tapi nengguri. Bar itu ya. Tapi alhamdulillah pimpinan PDM 13 yang terpilih tidak ada satupun yang merokok. Tidak ada yang merokok. Loh, tidak ada yang merokok. Benar itu, tidak ada yang merokok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Dasar yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Nah, sementara sunnah atau hadis itu segala perkataan, ya, perbuatan, ketetapan dan pertujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jadikan ketetapan hukum dalam agama setelah Al-Quran. Nah, ya, nah, itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Ada hadis itu yang hampir setara posisinya dengan Al-Quran, yang kita kenal dengan istilah hadis qudsi. Apa? Hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi. Tapi dia hadis. Ya. Tapi sebetulnya dia firman Allah. Jadi sama-sama firman Allah. Jadi Al-Quran dan hadis qudsi itu sama-sama firman Allah. Cuma kalau Al-Quran itu Allah sendiri yang apa? Maknanya dan lafadznya itu Allah langsung melalui perantara malaikat Jibril. Tapi kalau hadis qudsi ya sama-sama melalui perantara Jibril ya. Tapi itu adalah lafadz dan maknanya dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berupa pengilhaman. Nah, makanya hadis qudsi itu ada sanadnya, tapi kemudian ditambahin qalallahu ta'ala. Nah, itu aja. Yang lainnya hampir sama. Insya Allah ini saya bahas besok minggu depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada lagi yang mau tanya? Nah, di antara bentuk saya sekarang putusan Tarjih Muhammadiyah itu adalah terkait dengan toharoh, ya, terkait dengan toharoh. Ini nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, di ini filenya sudah ada. Nah. Oh, bukan ini tuntutan tohara yang dikeluarkan oleh Masjid Tarjih dan Tarjih pimpinan wilayah Muhammadiyah. Langsung di bukunya aja nanti ada, ya. Nah, di antara bentuk fatwa Tarjih Muhammadiyah dan putusan Tarjih Muhammadiyah itu terkait dengan tohara. Nah, tohara yang meliputi 3 hal. Yang pertama tentang apa?
wudu ya, tentang wudu ya. Ya, wudu. Yang ketiga tentang apa? Tayamum. Ini panjang ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Mandi ya. Nah, ini dan yang ketiga adalah terkait dengan tata cara tayamum. Nah, nanti ini kita bahas semuanya ya. Kita bahas semuanya sesuai dengan di putusan Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bahas khusus saja, saya bacakan saja, nanti penjelasannya minggu depan. Di dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, saya bacakan. Idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim mukhlishan niyataka lillah waqsil kaffaika salasan wastunna bil araqi aw nahwihi summa tamatmadha wastansaqa min kaffin wahidin wastansir taf'al dzalika salasan wa balik fihi ma lam takun shaiman. Nanti ini ada dalilnya semuanya. Summaksil wajhaka salasan bimasil ma'aqaini wa italatil ghuslihi ma'adzalki wa takhallil lihiyatika summaksil yadaika ma'amir faqaini bil dalqi salasan wa khalil asabi ma'italatil ghuslihama ya. Wabda bil yumna summamsah bi ra'sika au binasiyatika wa alal imamah bi imrari yadaini min muqaddimihi ila qafa wa raddihi ma ilaihi summamsaha al udunaini tahirahuma bil ibhamaini wa batinihuma bis sababatain summaksil rijlaika ma'al ka'bain bidzalqis salasan wa khalil asabi'a ma'italati ghuslihima wabda bil yumna wa ta'ahad ghuslahuma summa qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini ada 24 persoalan yang terkait dengan masalah wudu. Nah, ini nanti kita kesepakatan, kita bahas satu-satu atau kita bahas secara umum. Kita bahas satu-satu ya, karena kajiannya ini kan nanti kan apa? Yang pertama, kalau kita mau wudu, kita dianjurkan membaca bismillah. Membaca apa bismillah. Jadi kalau kita mau wudu, kita harus membaca bismillah. Ya. Jadi kalau kita mau wudu, pertama niat, kemudian membaca bismillah. Kenapa harus niat Bapak Ibu? Syarat diterimanya ibadah itu ya, ibadah maldor ya, itu harus dimulai dengan niat. Jadi kalau tidak ada niat, maka ibadahnya gimana? Ibadahnya pripun? Tidak diterima. Jadi niat. Ya. Tapi kira-kira wong ape wudu iku wis niat ya? Maksud saya gini lah, wong nek ape wudu, aku pe wudu, itu sudah niat ya kira-kira? Nah, ini jadi kan kadang-kadang begini. Ya, aku tak salah sih, berarti niat ya itu? Kan ya tiba-tiba terus Allah Akbar, nggak mungkin tiba-tiba wudu kan nggak mungkin. Pasti aku tak wudu sih, soalnya apa sholat. Nanti gitu ta ya. Nah, jadi niat itu adalah sebuah perkara yang penting untuk mengawali setiap amalan, termasuk berwudu. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah niat itu harus diucapkan atau tidak. Nah, itu kan yang dipersan gitu. Niat itu dalam bahasa Arabnya adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Mengingini sesuatu ya yang berbarengan dengan amal perbuatan kita.
Jadi biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu otomatis sudah ada niat. Tidak ada tiba-tiba melakukan sesuatu nggak ada niatnya. Pasti ada niatnya. Makanya sedekah itu tergantung apa? Niat. Ada sedekah karena memang dermawan. Ya. Ada sedekah karena dermawan. Ada sedekah karena supaya dipilih gitu. Niat gitu ya. Kalau sedekah karena dermawan, itu pasti diterima enggak? Tapi kalau sedekah supaya dipilih, diterima enggak? Ya diterima juga. Eman-eman enggak diterima. Urusan dia diterima oleh Allah, itu urusan lain itu ya. Jadi ini ada dua orang yang sedekah kepada jenengan. Yang satu sedekah karena dia dermawan, ya, lillah. Terima enggak? Jadi niat itu menyertai perbuatan kita. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan itu secara otomatis apa? Muqtarinan, ya, muqtarinan biniyatil ula. Jadi memang niatnya itulah yang menyertai amal. Karena tidak ada amal terus ujuk-ujuk gitu ya. Pasti ada niat. Jangan datang ke sini ada niatnya enggak? Niat saja. Terus ono tamu, dapat pahala enggak? Nah, dapat. Niat saja, niat melok ngaji, radong, dapat pahala enggak? Mantuk keturun, dapat fadilah enggak? Dapat. Radong itu dapat. Apalagi dong. Itu malah lebih gitu. Makanya saya pelan-pelan gitu ya. Niat. Jadi niat itu menyertai amal perbuatan kita. Tidak ada namanya perbuatan itu tanpa ada niat. Jadi ujuk-ujuk itu tidak ada. Nah, cuma niat itu ada yang direncanakan, ada yang tiba-tiba. Nah, tiba-tiba. Oh, aku tak sholat sih, wes. Nah, beda kalau orang yang merencanakan sholat. Nanti saya jam sekian sholat. Maka karena saya jam sholat, maka saya harus mempersiapkan waktu saya dengan tepat. Tapi kalau orang, aku tak sholat sih, biasanya kan tidak mengatur waktu, gitu ya. Beda kalau sudah ditata. Ya, tata sejak awal dan niat. Nah, niat itu berbarengan dengan perbuatan kita. Nah, sekarang persoalannya perbuatan seperti apa yang kita lakukan. Ada perbuatan yang sejak awal sudah direncanakan. Ada perbuatan yang secara tiba-tiba. Saya tanya jangan, ngaji ini tiba-tiba atau sudah direncanakan? Apa meneh sing nggawa snack iki? Masih direncanakan. Ya. Direncanakan, sesuk iki pesertane pirang belanjane, direncanakan itu. Apa meneh perbuatan yang sifatnya besar, itu direncanakan enggak? Direncanakan. Jadi enggak ada. Misalnya contoh nikah. Orang mau mengadakan akad nikah, direncanakan enggak? Wah, itu direncanakan tiba-tiba. Apa nanti? Apa akad nikah? Enggak mungkin. Karena ada proses awal-awal ya, ada khitbah, ada mencari pasangan, ada ketemu calon besan dan lain-lain, nyocok tanggal. Nah, begitu pas akad nikah, ada niat nggak? Direncanakan sejak awal kok nggak ada niat nih, gimana? Ya, tapi ada sesuatu perbuatan yang kadang-kadang nggak diniatkan, tapi tiba-tiba terus pengen apa? Bapaknya kepengen be ibuke. Bapaknya kepengen nambah ibu. Kadang-kadang nggak direncanakan, tiba-tiba kepengen. Perbuatan itu ada yang direncanakan, ada yang tiba-tiba. Nah, perbuatan yang baik itu adalah perbuatan yang direncanakan sejak awal, termasuk ibadah-ibadah kita. Apalagi mau umroh dan haji, itu harus direncanakan enggak? Direncanakan, tiba-tiba terus saya mau haji, enggak bisa. Harus ya. Yang terakhir terkait dengan niat, pendapat para ulama mengatakan bahwa niat itu adalah al-iradah al-mutawajjihan nahwu fi bi ibtighali wajhi ta'ala wa imtisalan li hukmihi. Nah, ini ada. Tapi tidak sekedar perbuatan saja dan tidak sekedar direncanakan, tetapi ini loh, wa imtisalan li hukmihi. Perbuatannya ini bener atau salah? Contohnya, aku nggak ketemu Pak Adi tak kewaplok. Ketemu tenan tak kewaplok, boleh enggak? Boleh enggak? Nah,
Ya, saya niat nanti kalau saya ketemu Pak Adi mau saya kuwaplok. Ketemu Pak Adi nggak jadi saya kaplok. Pahala loh. Pahala ya. Perbuatan buruk, niat perbuatan buruk yang tidak dilakukan menjadi pahala. Tapi kalau perbuatan baik ya, betul. Nah, maka harus wamtisalil hukmihi, niat itu harus mencocoki dengan hukum-hukum yang ada supaya tidak. Nah, makanya sebelum niat mempelajari apa yang diniatkan. Apa wudu? Tanya, Nabi cara wudu, pakai wudu Pak. Tidak boleh. Harus wamtisalil hukmi. Tata caranya wudu juga harus tahu. Jadi tidak sekedar niat, ya. Tapi niat apa? Akdu nikah. Iya, saya mau niat nikah, Pak. Nah, tata cara nikah tuh. Terus pokoknya kepengen nikah, Pak. Dikongkon nikah. Ya udah boleh, ya. Harus ada ya, belajar untuk apa yang diniatkan itu. Nah, itu. Jadi niat itu ternyata tidak sekedar letaknya, ya, tetapi wujud daripada niat itu sendiri juga harus menjadi sebuah ketetapan hati. Baik, saya kira itu nanti tentang tempat di mana itu nanti kita bahas dalam kajian selanjutnya. Saya kira itu, mudah-mudahan dan manfaatnya. Nasrun minallah tu qarib wa basyril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.